Halo, hari ini kita akan belajar membuat sabun yang sehat. Sabun yang sehat adalah sabun yang bebas dari SLS atau sodium lauryl sulfate, ya. Nah, dampak dari sabun itu kalau kita menggunakan SLS biasanya kulit kita akan menjadi kering. Nah, untuk itu kita perlu apa saja? Satu, soda api, bahan yang kita perlukan. Kemudian airnya itu kita ambil dari Aquades. Nah, kita pakai merek Cleo di sini. Kemudian keduanya dicampur nanti, maka akan menjadi larutan yang namanya larutan alkali, gitu ya pencampurannya. Seperti ini setelah dicampurkan. Lalu selain itu kita juga membutuhkan bahan yang lain. Pastinya kita butuh yang namanya olive oil. Ukurannya nanti kita akan taruh ya. Kemudian selain olive oil kita butuh coconut oil. Lalu kita akan kasih warna. Nah, pewarnanya tentu saja pewarna yang aman juga. Kemudian kita kasih pewangi. Nah, pewanginya juga pewangi yang untuk tubuh ya. Lalu alat yang dibutuhkan ada timbangan, sarung tangan, dan hand blender. Selain itu, nanti juga butuh wadah untuk pencampuran. Ya, bagaimana cara pembuatannya? Nah, oh iya, jangan lupa kita juga butuh yang namanya wadah untuk mencetaknya. Oke, kita akan melihat bagaimana proses pembuatannya. Pertama, kita campurkan dulu semua minyak yang kita butuhkan. Ada olive oil dan kita campurkan dengan coconut oil. Kita larutkan dulu keduanya sampai larut. Kemudian, kalau ini sudah larut, kita aduk semuanya sampai homogen, tercampur dengan rata. Nanti kita campurkan dengan air alkali yang dimana tadi kita sudah mencampurkan antara soda api dengan air mineral atau Aquades gitu ya. Oke, kita campurkan. Air alkali atau Aquades itu nanti kita bisa dapatkan dari Cleo bisa atau dari air sisa AC itu juga bisa ya. Hati-hati ketika kita sudah mencampurkan dengan air alkali. Ini sudah mulai ada penyatuan dan itu biasanya akan cepat untuk menggumpal ya, membuat lebih kental cairannya. Jadi kita aduk ya. Sementara kita aduk menggunakan sendok terlebih dahulu, lalu kita akan bagi menjadi beberapa bagian di mana nanti kita akan berikan pewarnaan di proses ini. Oke, kita pindahkan ke wadah-wadah kecil yang akan kita beri warna masing-masing. Oke, untuk ukuran warnanya berapa mili yang harus kita pisahkan itu tergantung ya. Kita membutuhkannya berapa. Oke, ini saya sudah pindahkan ke wadah yang lebih besar ya. Kalau sudah dipindahkan seperti ini, lalu kita larutkan dengan hand blender. Oke, hand blendernya adalah hand blender yang khusus untuk pembuatan sabun. Jangan digabung dengan hand blender yang untuk proses pembuatan makanan ya. Karena di sini mengandung soda api. Hati-hati ketika kita menggunakan hand blender. Sebisa mungkin jangan sampai banyak udara yang masuk ke dalamnya. Jadi jangan sering untuk mengangkat hand blender ini. Dan memencet hand blendernya pun jangan terlalu sering-sering ya. Seperti ini, mati, nyala, begitu ya. Oke, kita aduk terus. Oke. Sampai mulai kelihatan kental. Nah, ini setelah kental, ini di wadah yang berbeda saya sudah pisahkan. Ini saya kasih warna hijau. Oke. Karena saya mempunyai gambaran bahwa nanti lapisan dasarnya saya akan kasih warna hijau. Nah, sudah mulai terlihat kental ya. Oke. Hati-hati ketika proses pembuatan sabun. Oke. Jangan sampai kena anggota tubuh kita kalau bisa, karena itu gatal kalau kena. Tetapi kalaupun kena, nggak apa-apa, kita bisa langsung cuci tangan ya, tapi diusahakan jangan sampai kena. Nah, kalau sudah kental seperti ini, sudah campur, maka kita boleh proses mencetak.
Nah, proses mencetak ini harus dilapisi dengan lapisan supaya nanti kita ketika membukanya gampang untuk dibuka. Oke, lalu dicampurkan dan dicetak seperti ini. Oke. Kenapa kok kita harus membuat sabun yang bebas SLS ya? Karena kalau sabun yang mengandung SLS itu biasanya adalah sabun-sabun yang mudah kita dapatkan di supermarket ya sebenarnya. Tetapi SLS itu adalah bahan kimia yang kalau kita alergi terhadap bahan kimia, biasanya kulit kita akan muncul ruam-ruam atau gatal, atau mungkin kulit kita akan cepat kering gitu ya. Jadi sekarang sudah beredar banyak sekali di toko-toko sabun yang bagus, itu dijual sabun yang tanpa SLS. Nah, ini adalah lapisan yang kedua kita bikin ya. Kita kasih warna berbeda. Nah, setelah kita gabungkan, maka kita boleh melakukan pencampuran dengan mengaduk seperti ini, di mana ini mengakibatkan atau membuat efek marble atau marmer dari sabun tersebut. Ya, untuk kreasi sabun itu kalian boleh berkreasi dengan teman-teman dalam kelompok nantinya ya. Oke, jangan lupa ketika sudah semua larutan dimasukkan, maka wadahnya kita ketrok-ketrok seperti ini supaya tidak ada udara yang terjerembab di dalamnya. Kalau ada udara terjerembab di dalamnya, maka sabun tersebut nanti akan bolong-bolong ya. Jadi kita akan membuat sabun yang mulus dengan cara seperti itu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk membuat efek marble atau efek marmer dari sabun yang akan kita buat ya. Diputar-putar seperti ini. Sudah mulai kental. Oke. Nah, lalu saya bikin tekstur atas permukaannya seperti ini. Kalian boleh mengkreasikan dengan berbagai macam kreasi yang bisa kalian diskusikan dengan teman-teman dalam kelompok. Oke. Ya, lalu di atas, lapisan atas saya taruh dengan warna emas supaya menciptakan efek bahwa ini adalah sebuah kue, karena saya membayangkan sabun saya nanti seperti kue ya. Oke, jadinya seperti ini. Nah, ini setelah kering, kita tunggu 24 jam, maka kita buka dari cetakan tersebut ya. Kalau kita buka bentuknya seperti ini, nak. Oke. Nah, jadi ini penampakan sabun yang masih batangan yang belum kita potong. Lalu kita akan melakukan proses pemotongan. Oke. Ukuran dari sabun yang akan kita potong itu terserah. Kalian mau memotongnya sebesar dan setebal apa. Oke. Perhitungkan dengan harga produksinya. Jadi nanti ketika kamu memotong, kira-kira harga sabun ini kalian mau jual berapa. Oke. Jadi seperti ini ya. Untuk proses pembuatannya nanti kita akan lakukan bersama-sama di lab. Nah, ini contoh sabunnya sudah terpotong. Lalu kita memasukkan atau proses curing. Ya, selamat mencoba.